Hai, saya Dias, dan kali ini kita ada di Basic Public Speaking 1.0. Kita sedang berada di poin 106, dan kita sekarang ngobrolin tentang gesture atau body language. Nah, di body language ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kamu bisa jadi seorang public speaker yang baik ya. Yang pertama, kita akan bicara soal smiling face. Nah, wajah yang tersenyum itu lebih nyaman untuk dilihat dan kemungkinan untuk dapat respon positif itu lebih besar. Nah, jangan kita sampai cemberut ketika kita sudah berada di depan audiens. Jangan terlihat seperti kita terbebani untuk urusan ini. Ini pasti nggak akan nyaman ya. Makanya senyum itu yang pertama. Yang kedua, setelah tersenyum, biasanya kita akan mengeluarkan smiling voice tanpa disadari. Yes, smiling voice itu didapatkan dan hanya bisa didapatkan ketika kita tersenyum. Apa sih bedanya tersenyum dengan nggak tersenyum? Kalau ngomong akan sangat berbeda. Kita contohkan. Kalau kita bicara yang datar, kita akan bicara yang seperti ini. Kalau muka kita murung, maka kita akan bicara seperti ini. Murung, nggak nyaman. Tapi kalau kita tersenyum, maka suara yang dikeluarkan itu akan lebih fleksibel, lebih lebar, lebih menyenangkan, dan nyaman di telinga orang lain. So, tersenyumlah, maka yang keluar adalah smiling voice atau suara dari orang yang tersenyum itu ya. Nah, poin berikutnya, hand movement. Hand movement atau pergerakan tangan itu digunakan untuk menjelaskan lebih kuat lagi. Jadi kalau misalnya kita bilang kita ini, atau mungkin pahlawan dulu, kita ini harus merdeka misalnya gitu ya, atau kamu, nah kita pointing on someone. Tapi kalau kita mendorong dengan poin seperti ini, sebenarnya ini adalah untuk membuat audiens kita lebih mengerti. Misalnya posisi begini, kita menjelaskan tentang situasi. Misalnya tingginya segini nih gitu ya. Padahal harusnya tingginya segini. Nah, ini akan membuat orang lebih mengerti. Dan bicara soal gesture tidak hanya untuk audiens, tapi untuk kita. Kenapa? Kadang-kadang kita mengalami kondisi di mana kita sedikit blank, sehingga kita nggak lancar nih ngomongnya. Nah, gesture, hand gesture ini bisa membuat kita sedikit lebih lancar ngomongnya, mendorong kita sendiri untuk bicara lebih lancar. Nah, yang berikutnya adalah focus sight atau penglihatan kita. Nah, bicara soal public speaking, maka kita harus tahu bahwa ada beberapa tipe audiens. Misalnya nih kita ngomong face to face atau empat mata. Biasakan untuk melihat orang tersebut di antara matanya, gitu ya. Tapi jangan terlalu dekat, nanti juling gitu ya. Enggak ya, bukan kayak gitu. Lakukan kontak mata dan lihat orang di antara matanya. Itu menunjukkan kita fokus. Ketika kita bicara dan fokus terhadap orang tersebut, maka orang itu akan merasa sangat-sangat dihargai. Orang itu akan merasa bahwa kita peduli dan kita memang intens mau menyampaikan atau membutuhkan dia misalnya dalam satu poin tertentu. Nah, bagaimana kalau audiensnya cukup ramai? Nah, ketika audiens cukup ramai, gunakan pandangan kita untuk menyisir. Jadi, misalnya audiensnya dari sini, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketahuilah bahwa apa yang saya sampaikan ini penting karena memang, nah, jadi polanya nyisir. Semuanya harus dilihat. Kalau audiensnya tidak terlalu banyak, let's say mungkin 10 orang gitu ya, lihat satu-satu. Sisir satu-satu. Kalau audiensnya banyak, cukup sisir melihat ke seluruh arah penjuru gitu ya. Misalnya audiens yang pertama ada di sudut sana, maka kita akan lihat ke sana, kemudian kita sisir sampai ke sudut akhir di sebelah sini. Dan lakukan itu berulang-ulang. Nah, ini penting karena fokus mata kita itu menunjukkan juga kepedulian kita. Baik audiensnya sedikit, walaupun audiensnya satu orang, atau audiensnya banyak, satu ballroom, atau satu lapangan bola bahkan, itu juga penting untuk kita fokuskan penglihatan kita. Yang terakhir adalah body. Kita gunakan body kita untuk menunjukkan niat atau intens kita seperti apa. Kalau kita agak sedikit menunduk, itu tandanya kita peduli, care. Ya, jangan sampai kita terlalu membusungkan dada atau terlalu mendengakkan leher atau rahang kita sehingga terlihat sombong. Untuk sebagian orang nggak masalah, mungkin ketika bos ngomong dengan bawahannya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita punya body yang
lebih nyaman, lebih enak, body language kita goyangannya juga lebih asik gitu ya, sehingga membuat orang terbawa suasana. Karena bicara atau public speaking itu juga soal entertaining. So yes, ngobrol, goyangan itu juga penting ya. Jadi bahkan public speaking harus mikirin soal body nih ya. Kayak orang ngedance aja. Ya nggak harus ngedance sih ya, tapi itu adalah salah satu poin yang harus kita pelajari supaya kita bisa jadi public speaker yang oke. Nah, jangan lupa klik subscribe, klik tombol lonceng, like, and share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa komen di bawah kira-kira apa yang pengen kamu ketahui lagi tentang public speaking yang mungkin bisa dia share sehingga kamu bisa jadi public speaker yang oke punya. Next, masih di basic public speaking, dan yang berikutnya bakal dia obrolin adalah soal confidence alias percaya diri. Pengen tahu? Check the next video. See you and bye-bye.